Hai kawan-kawan seperjuangan semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu di masa physical distancing ini. Dan buat yang ngejalanin ibadah puasa, semoga lancar puasanya. Selamat datang kembali di podcast Kawan Seperjuangan bersama gue Liliana Wijaya. Ini adalah episode ke-6. Di episode ini gue sebenarnya masih mau ngelanjutin topik soal keputusan. Bukan ngelanjutin sih, lebih tepatnya masih ada hubungannya. Jadi buat yang belum dengerin episode yang lalu bisa didengerin dulu melalui Spotify, Anchor, atau Google Podcast. Namanya Kawan Seperjuangan disambung semua terus ada titiknya di belakang. Atau bisa juga lewat YouTube-nya Liliani Adiwijaya. Pertanyaan pembukanya episode kali ini adalah, pernah nggak kalian menggunakan kata seandainya? Dan kapan sih kalian mengeluarkan kata itu? Gue sendiri pernah beberapa kali. Biasanya gue pakai kata seandainya itu setelah gue mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, salah mengambil keputusan termasuk di dalamnya, atau ketika sesuatu yang gue rencanakan itu gak berjalan sesuai dengan ekspektasi gue. Buat gue kata seandainya ini jadi satu kata yang lumayan sakral untuk diucapkan, karena seandainya bisa membawa kita ke salah satu dari dua hal, kekecewaan atau perubahan. Di episode 4 gue emang ada bilang bahwa ketika mengambil keputusan itu udah gak boleh lagi ada kata seandainya. Tapi rasanya gue mesti menyanggah pernyataan gue sendiri di episode ini. Kalian pasti bingung ya, ini maunya apa? Inilah serunya berproses, karena gak ada yang benar dan salah. Yang ada manusia itu selalu berubah dan berkembang. Gue itu merasa ya bahwa segala sesuatu yang hadir dalam hidup gue, baik itu orang-orang, kejadian-kejadian, atau buku-buku yang gue baca, podcast-podcast yang gue dengar, semuanya itu membentuk perspektif gue yang akan senantiasa berkembang. Jadi balik lagi ke topik, minggu lalu itu gue diskusi sama kakak gue tentang yang namanya mistakes atau kesalahan dalam hidup. Bahwa kita manusia itu gak pernah lepas dari yang namanya mistakes. Kita pasti pernah melakukan kesalahan, kita pernah gagal, dan kita pernah kecewa dengan ekspektasi kita sendiri. Di saat-saat itulah biasanya kata seandainya muncul. Contohnya nih, gue tuh habis lulus SMP pernah interview buat masuk ke satu college yang paling kece di kota kelahiran gue, di Semarang. Namanya Loyola College. Ini college terkenal banget karena semua orang yang pintar itu masuk ke situ. Jadi kalau di Semarang itu orang yang pintar gak cuma minum tolak angin ya, tapi juga masuk ke LC alias Loyola College. Ini gak di endorse, ini kenyataan. Jadi buat masuk LC ini, kita itu harus tes dan interview beberapa kali gitu, beberapa layer, udah kayak mau lamar kerja gitu lah ya. Nah, gue saat itu udah lulus tes, terus gue itu dipanggil interview layer 1 yang pertama. Intinya ada satu pertanyaan yang diajukan itu gue salah jawab. Salah banget. Ya, jadi gue gagal lah ya masuk ke LC ini karena satu pertanyaan itu doang. Gak perlu gue jabarkan ya di sini, malu. Jadi buat teman-teman deket gue nih yang ngedengerin, yang selalu ngelihat Lily itu gak pernah gagal atau selalu ranking 3 besar pas sekolah, atau selalu lulus sebagai best graduate, atau selalu dipercaya sama bos di kantor untuk pegang project. Sebenarnya hidup gue tidak sesempurna itu ya. Hidup gue tuh jauh banget dari sempurna. Gue pernah gagal. Intinya saat itu ada sebersit penyesalan di situ ya. Berhari-hari setelah interview, gue kepikiran terus dan selalu bilang, seandainya gue jawab A, seandainya gue jawab B, dan seterusnya gitu. Di saat itu kata seandainya benar-benar membawa gue ke kekecewaan. Gue yang dulu adalah seorang Lily yang selalu menyalahkan diri gue sendiri ketika gue melakukan kesalahan. Gak usah dulu sih, masih ke bawah sampai sekarang kayaknya.
Jadi ada seorang Lily dalam diri gue yang selalu ingin berusaha meniadakan kesalahan, selalu ingin segala sesuatunya itu berjalan sesuai dengan rencana dan ekspektasi, dan selalu berusaha memperbaiki hal-hal supaya semuanya itu baik-baik aja. Bisa dibilang gue ini perfeksionis ya. Sampai gue baru-baru ini ya, itu ketemu sama titik balik hidup gue, dimana di titik itu gue capek dan sadar. Capek karena gue itu selalu mengusahakan segala sesuatu itu baik-baik aja, dan sadar bahwa gue harus mengubah cara gue menggunakan kata seandainya. Ada satu buku nih yang gue baca selama physical distancing ini yang cukup membantu gue untuk paham bahwa kesempurnaan itu gak ada. Judul bukunya Wabi Sabi, nama authornya itu Beth Campton. Inti dari buku ini sebenarnya sederhana banget, bahwa yang paling sempurna adalah ketidaksempurnaan itu sendiri. Kok gitu? Gue akan bacain kutipan dari buku ini yang gue rangkum untuk ngejelasin ya. Things change, that's life. If everything is always changing, nothing can ever be absolutely complete. Therefore, nothing can ever be perfect, as perfection is a state of completeness. Gue translate ya, intinya segala sesuatu itu selalu berubah. Orang, benda, semuanya. Dan karena segala sesuatu itu berubah, jadi gak ada satupun yang akan menjadi komplit atau penuh. Dimana kesempurnaan itu adalah keadaan ketika segala sesuatu itu komplit. Make sense ya? Contohnya nih, kemarin kan pas sharing itu ada beberapa yang curhatin soal pasangan hidup. Jadi kalian punya kriteria A sampai Z, itu gak bakal ada satu orang pun di dunia yang bisa memenuhi semua kriteria itu. Atau ada dari kalian juga yang pengen punya pekerjaan dengan gaji yang besar, orang-orangnya seru, kerjaannya enak, semuanya enak. Itu gak bakal ada. Dan ada juga yang pengen hidup kalian tuh seru-seru aja, aman-aman aja, gak ada masalah. Nah itu gak akan bisa. Jadi kalau kita selalu pakai kata seandainya cuma untuk menyesali situasi yang sedang kita geluti atau kesalahan yang sudah kita pernah perbuat gitu ya, kegagalan yang sudah kita alami, ya kita gak akan pernah kemana-mana, gak akan bisa berproses. Karena ini adalah hal-hal yang gak bisa kita kontrol kan, yang udah terjadi, keadaan yang udah kayak gini, itu gak bisa kita kontrol, gak bisa kita ubah. Terus gimana dong? Kita mesti ngapain? Ini ya yang seringnya lupa diajarkan ke kita. Kita itu selalu diajarkan untuk menghindari kesalahan atau kegagalan, tapi lupa diajarkan untuk menghadapinya. Menurut gua caranya ya dengan kita itu mesti belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Ini menurut gua ya. Berdamai dengan diri kita sendiri ini gimana? Dari baca buku ini itu gue merangkum 3 hal penting, 3 hal besar yang sedang gue latih untuk diri gue sendiri. Mungkin kalian bisa coba juga ya. Yang pertama itu accept atau menerima. Terima bahwa segala sesuatunya gak harus baik-baik aja. Bahwa kesalahan, kegagalan itu normal kan, kita kan bukan Tuhan. Dan lihat segala sesuatunya as it is ya, apa adanya. Kalau situasinya kayak gini ya udah, kita masih hadapi aja gitu. Terus hal yang kedua itu adalah let go atau merelakan. Jadi yang udah terjadi itu udah kejadian, kesalahan yang pernah kita lakukan itu sudah kita lakukan. Kegagalan itu yang udah pernah terjadi ya udah kita alami. Jadi ya lepasin. Bukan dilupain ya, tapi lepasin. Dan lepasin maaf untuk diri kita sendiri. Kalau gue itu biasanya dengan cara gue bilang ke diri gue, gak apa-apa, sekarang udah tahu kesalahannya, mulai sekarang kita coba lagi.
Dan bahkan terlepas dari kesalahan-kesalahan atau kegagalan yang pernah gue alami, gue sekarang ini tuh sering banget berterima kasih sama diri gue sendiri karena sudah mau diajak untuk berjuang sampai sekarang. Nah, yang ketiga adalah kompromi. Ini yang paling penting menurut gue, karena mau kita coba lagi pun mungkin kita akan melakukan kesalahan lagi, ada kegagalan lagi, atau kalau dihubungkan dengan ke pasangan hidup atau pekerjaan ya pasti setiap individu, setiap pekerjaan, setiap situasi itu gak ada yang sesuai sama apa maunya kita atau ekspektasinya kita. Jadi ya kita harus belajar untuk berkompromi sama kekurangannya, sama keadaannya. Intinya kayak gitu ya. Jadi harus ada effort juga dari kita untuk berkompromi. Gak diem-diem aja, nerima-nerima aja, atau nolak-nolak aja. Ya gak bisa, semua ada usahanya. Dan dengan belajar berkompromi inilah yang akan mengubah cara kita menggunakan kata seandainya sebenarnya. Seandainya yang membawa kekecewaan karena kita itu selalu fokus sama kekurangan, kesalahan, atau kegagalan. Nah, dengan belajar berkompromi justru akan membawa kita untuk lebih fokus ke mencari solusi-solusi. Karena kalau kita mau berkompromi sama keadaan atau kekurangan-kekurangan, terus otomatis kita akan mencari solusi dong supaya bisa jalan terus gitu di pekerjaan, di relationship dengan orang-orang, atau ya dalam menjalani kehidupan kita saat ini gitu. Sehingga kata seandainya itu bisa kita gunakan untuk sebuah proses perubahan. Ya kan kita udah belajar dari seandainya A dan B dan C tadi ya kan. Ya kita harus berubah sekarang. Kalau kita bisa mengubah cara kita pakai kata seandainya bukan lagi menjadi hal yang sia-sia, tapi menjadi motivasi kita untuk sampai ke kata akhirnya. Thank you so much buat yang udah dengerin. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Yang mau berbagi insight atau kasih komen dan review, boleh DM ke Instagramnya @kawanseperjuangan.podcast. Gue Liliana Dewijaya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan selamat berjuang.